wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Selanjutnya yang saya hormati Ibu Dr. Farida Mayar MPD dan Ibu Resti Elmasari MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengembangan karir pendidikan guru pendidikan anak usia dini dan teman-teman yang sempat hadir pada pertemuan hari ini. Baiklah, di sini saya Laura Andrea dengan NIM 2002-2014 bertugas sebagai moderator dan saya tidak sendiri dan saya ditemani oleh dua rekan saya. Yang pertama ada Maharani Sofia Amanda dengan NIM 2002-2115 sebagai materi pertama dan yang kedua ada Dini Sastriani dengan NIM 2002-2006 sebagai materi kedua. Baiklah, di sini kami kelompok 5 izin memperkenalkan topik dari makalah kami yang berjudul Pembinaan Karir. Baik, untuk penyampaian materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh rekan saya Maharani. Pada Maharani disilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maharani Sofia Amanda dengan NIM 2002-2015. Perwakilan dari kelompok 5, saya akan menjelaskan materi pertama yaitu A. Pengertian pembinaan karir pegawai. 1. Pembinaan. Menurut Sutopo dan Sumantowe dalam tahun 1991 halaman 43 mendefinisikan bahwa pembinaan adalah suatu kegiatan mempertahankan dan menyempurnakan apa yang telah terjadi. Setiap manusia memiliki tujuan hidup tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila tujuan hidup tersebut tidak tercapai, maka manusia akan berusaha untuk menata ulang pola kehidupannya. Kemudian menurut Pamuji S tahun 1985 halaman 7, beliau menjelaskan bahwa pembinaan berasal dari kata bina yang berarti sama dengan bangun. Jadi, pembinaan dapat diartikan sebagai kegunaan, yaitu merubah sesuatu sehingga menjadi baru yang memiliki nilai-nilai yang tinggi. Dengan demikian, pembinaan juga mengandung makna sebagai pembaharuan, yaitu melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu menjadi lebih sesuai atau cocok dengan kebutuhan dan menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat. Selanjutnya menurut Hidayat S tahun 1979 halaman 10, beliau menyatakan bahwa memberikan uraian bahwa pembinaan adalah suatu usaha yang dilakukan dengan sadar, berencana, teratur, dan terarah untuk meningkatkan sikap dan keterampilan seseorang dengan tindakan-tindakan pengarahan, pembimbingan, pengembangan, dan stimulasi dan pengawasan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, yang kedua ada karir. Karir merupakan istilah teknis yang ada dalam administrasi personalia. Karir adalah semua pekerjaan atau jabatan yang memiliki atau dipegang selama kehidupan kerja seseorang. Keberhasilan seseorang dipengaruhi oleh hal-hal berikut, yaitu A. Pendidikan formal, B. Pengalaman kerja, C. Sikap atasan, D. Prestasi kerja, E. Bobot pekerjaan, F. Lowongan jabatan, dan yang terakhir adalah produktivitas kerja. Istilah-istilah lain yang perlu diketahui yang ada kaitannya yaitu tangga atau jenjang karirnya adalah suatu tangga yang urutan anak tangganya melambangkan tingkat-tingkat yang berlainan dalam karir seseorang. Jalur karir adalah jalan dari tingkat pertama suatu karir menuju ke tingkat terakhir, tingkat-tingkat pekerjaan, pengembangan seseorang, pengalaman kerja, dan promosi.
Tingkat karir adalah bagian karir kerja yang luas seperti karir awal, karir tengah, karir akhir. Perencanaan karir adalah fungsi kepegawaian yang berusaha menyesuaikan rencana dan kebutuhan karir perorangan dengan kebutuhan organisasi. Kemudian pengembangan karir ini adalah proses dan kegiatan dalam mempersiapkan seseorang pegawai untuk jabatan-jabatan dalam organisasi yang akan datang. Nah, yang ketiga adalah pembinaan karir. Pembinaan karir dapat ditinjau dari dua sudut pandang, yaitu berasal dari sudut pembaharuan dan berasal dari sudut pengawasan. Pembinaan karir yang berasal dari sudut pembaharuan adalah mengubah sesuatu menjadi yang baru dan memiliki nilai-nilai lebih baik bagi kehidupan masa yang akan datang. Sedangkan pembinaan yang berasal dari sudut pengawasan yaitu suatu usaha untuk membuat sesuatu lebih sesuai dengan kebutuhan yang lebih direncanakan. Dengan demikian, pembinaan karir memegang peran penting demi tercapainya pelaksanaan pekerjaan. Untuk itu, pembinaan merupakan langkah akhir untuk menjamin pegawai memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Selanjutnya, poin keempat, tujuan pembinaan karir. Di antaranya, yang pertama, diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas perintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Yang kedua, meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk kegairahan kerja. Yang ketiga, diarahkan menuju terwujudnya komposisi pegawai baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai, serasi dan harmonis. Dan yang keempat, terwujudnya pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa. Nah, selanjutnya itu ditujukan kepada terwujudnya suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata. Kemudian diarahkan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu dan berimbang. Dan yang terakhir, diarahkan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Selanjutnya ada poin nomor 5 yaitu pembinaan karir pegawai. Nah, pada poin kelima yang ini yaitu pembinaan karir pegawai ini, pembinaan karir ini dipergunakan sebagai istilah dalam peluang seseorang pegawai untuk lebih maju. Istilah ini sebenarnya termasuk dalam pengertian pengembangan pegawai. Namun, istilah pembinaan karir ini lebih spesifik sebagai usaha untuk menciptakan kemungkinan seorang pegawai dapat meniti atau menapak jabatan kedudukan yang lebih tinggi. Dengan demikian, yang dimaksud dengan pembinaan karir pegawai ini adalah tugas setiap individu dan para pemimpin untuk menciptakan peluang atau kesempatan agar mampu menduduki jenjang jabatan yang lebih tinggi. Pembinaan karir pegawai ini ada 3, yaitu 1. Mendorong para pegawai untuk mengembangkan kemampuannya dalam beberapa upaya. Antara lain, yang pertama, meningkatkan kemampuan manajerial dalam memikul tanggung jawab yang lebih besar. Kemudian, meningkatkan berbagai kemampuan teknis secara lebih mendalam. Kemudian, memperoleh adanya jaminan dan kestabilan dalam pekerjaan. Kemudian keinginan berbuat sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kekaryawannya. Yang kedua, menambah rasa kepedulian tinggi terhadap organisasi. Dan yang terakhir adalah
mencegah terjadinya keresahan di kalangan pegawai yang selama ini kurang diperhatikan. Dalam kaitan ini perlu dikemukakan tentang perasaan puas dalam pembinaan karir dan rasa puas dalam bekerja berbeda untuk setiap orang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan keinginan yang bersangkutan. Pentingnya pembinaan pegawai. Untuk mendapatkan hasil kerja yang baik, maka diperlukan adanya pegawai-pegawai yang setia, taat, jujur, penuh dedikasi, disiplin, dan sadar akan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya sesuai dengan peraturan perundang-undang kepegawaian yang berlaku. Fungsi pembinaan diarahkan untuk 1. Memupuk kesetiaan dan ketaatan. 2. Meningkatkan adanya rasa pengabdian, rasa tanggung jawab, kesungguhan, dan semangat bekerja dalam melaksanakan tugasnya. Kemudian yang ketiga, meningkatkan semangat dalam bekerja. Dan yang terakhir, mewujudkan suatu layanan organisasi dan pegawai yang bersih dan berwibawa. Baiklah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Maharani yang telah menjelaskan materi dari kelompok kami. Selanjutnya untuk penyampaian materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Dini Sasriani. Kepada Dini disilakan. Model-model pembinaan karir. Yang pertama itu model siklus hidup yang merupakan pengembangan karir yang sifatnya pasti. Seseorang akan berpindah pekerjaannya melalui perbedaan tahap karir. Dalam model ini, peran organisasi sangat besar dalam menentukan karir seseorang. Yang kedua, ada model berbasis organisasi, yaitu model pengembangan yang menjelaskan bahwa karir seorang akan melalui tahap-tahap karir. Tetapi di dalam model ini juga dijelaskan bahwa dalam proses pengembangan karir ada proses pembelajaran bagi karyawan untuk memiliki jalur karir yang pasti. Yang ketiga, ada model pola terarah. Dalam model ini karyawan dibimbing atau diarahkan untuk membuat keputusan sendiri mengenai seberapa cepat mereka menginginkan kemajuan dalam karir mereka. Ketiga, model tersebut berkaitan dengan tipe manajemen sebuah organisasi maupun perusahaan. Tiap organisasi memiliki bentuk sistem pengembangan karir yang berbeda-beda, tergantung kebijakan manajer maupun organisasi. Selanjutnya, sumber daya pembinaan. 1. Pembinaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia menjadi unsur utama dalam setiap aktivitas yang dilakukan. Sumber daya manusia menurut Supartono Wijayaseswoyo dalam buku Pedoman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia karya Ahmad Tohardi menyatakan bahwa daya yang ada pada manusia meliputi adanya akal dan inteligensi, perasaan dan emosi, kemauan, fantasi, perilaku. Sedangkan menurut Siagian tahun 2021 ayat 3.1 dalam bukunya Filsafat Administrasi yang menyatakan bahwa untuk dapat melaksanakan tugas yang berat dan baik, maka pemerintah perlu meningkatkan pembinaan aparat dalam artikulasi maupun kuantitas. Dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia adalah segala potensi yang ada pada manusia, baik berupa akal, pikiran, tenaga, keterampilan, emosi, dan sebagainya. Yang ketiga, menurut Hani Handoko tahun 1986 tahun 2022 bahwa manajemen sumber daya manusia adalah penarikan, seleksi, pengembangan, pemeliharaan, dan penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan individu maupun organisasi. Yang kedua, ada pendidikan dan pelatihan. Peranan pendidikan dan pelatihan demikian penting dalam organisasi oleh karena pendidikan dan pelatihan diharapkan dapat membantu pegawai agar mampu menjangkau ke tingkat yang lebih tinggi.
Diharapkan dalam membantu pegawai agar mampu menjangkau ke tempat yang lebih tinggi. Dengan adanya suatu pendidikan dan pelatihan ini dapat diharapkan terciptanya keserasian kepentingan pegawai dan organisasi secara keseluruhan. Yang ketiga ada peningkatan kinerja. Menurut Deliang Ji tahun 2001 ayat 27, kinerja adalah perbandingan terbaik antara suatu usaha hasilnya, presentasi, dan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan perbandingan yang terbaik antar suatu kinerja dengan hasil yang dicapai. Sementara itu, menurut Musarif 99 ayat 30, memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Pada umumnya, kinerja pegawai antara lain dipengaruhi oleh kecakapan, keterampilan, pengalaman, dan kesungguhan pegawai yang bersangkutan. Selanjutnya yang C, hukum kerangka kurikulum sekolah. Yang pertama, 1. Hakikat kurikulum. Istilah kurikulum memiliki berbagai tafsiran yang dirumuskan oleh pakar-pakar dalam bidang pengembangan kurikulum sejak dulu sampai dewasa ini. Tafsiran tersebut berbeda-beda satu dengan yang lain, sesuai dengan titik berat inti dan pandangan dari pakar bersangkutan. Yakni, kurikulum berasal dari bahasa Latin, artinya curriculi, artinya jarak yang harus ditempuh seorang pelari. Pada waktu itu, pengertian kurikulum ialah jangka waktu pendidikan yang harus ditempuh oleh siswa yang bertujuan untuk memperoleh ijazah. Dalam hal ini, ijazah pada hakikatnya merupakan suatu bukti bahwa siswa telah menempuh kurikulum yang berupa rencana pelajaran, sebagaimana halnya seorang pelari telah menempuh suatu jarak yang cukup jauh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Di sini baik di dalam maupun luar sekolah, kurikulum dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, suatu bahan tulis yang berisi uraian tentang program pendidikan suatu sekolah yang dilaksanakan dari tahun ke tahun. Yang B, bahan tertulis yang dimaksudkan untuk digunakan guru dalam melaksanakan pengajaran untuk siswa-siswinya. Yang C, suatu usaha untuk menyampaikan asas dari ciri terpenting dari suatu rencana pendidikan dalam bentuk sedemikian rupa sehingga dapat dilaksanakan guru di sekolah. Yang ke D, tujuan pengajaran, pengalaman belajar, alat-alat belajar, dan cara-cara penilaian. Selanjutnya ada landasan KTSP. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ketentuan dalam Undang-Undang 20 Tahun 2003 yang mengatur KTSP adalah pasal 1 ayat 9, pasal 18 ayat 1, 2, 3, 4, pasal 32 ayat 1, 2, 3, pasal 35 ayat 2, pasal 36 ayat 1, 2, 3, 4, pasal 37 ayat 1, 2, 3, pasal 38 ayat 1, 2. Dan yang B ada landasan hukum penyelenggara kurikulum 2013, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Nasional tahun 2025. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2023 tentang standar penilaian pendidikan. Sekianlah yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, Ibu dan teman-teman, demikianlah penyampaian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah dan kata dalam penyampaian materi kali ini. Saya Laura Andrea sebagai moderator pamit undur diri. Apabila ada salah dan kata, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.